Hai Hai semuanya, semuanya, balik lagi balik lagi sama sama Calon Calon Sarjana. Sarjana. Merasa masalahmu tuh besar? Coba lihat ini deh. Di skala semesta, bumi kita itu bahkan gak seukuran debu ya. Indah sih, luas sih, tapi bikin merinding. Inilah fakta-fakta angkasa yang akan bikin otak kalian traveling, teman-teman. Hai, gue Andre. Hai aku Jenny, yuk kita bahas. Tidak ada bintang. Pernah gak sih kalian mikir kok di foto-foto NASA nggak ada bintangnya sih? Jangan-jangan pendaratan di bulan itu fake ataupun syuting di studio lagi. Eits, tahan dulu ya teori konspirasinya. Coba perhatiin foto legendaris astronot Bruce McCandless pada tahun 1984 lalu, waktu dia melayang bebas tanpa tali di luar angkasa. Fotonya mantep banget deh, tapi backgroundnya gelap gulita kayak lagi mati lampu sekompleks kan? Padahal logikanya di luar angkasa itu harusnya bertaburan bintang dong. Nah, ternyata masalahnya tuh ada di exposure kamera. Objek di depan kamera, entah itu astronot, pesawat, ataupun permukaan bulan, itu tuh kena sinar matahari langsung yang silaunya tuh minta ampun. Biar foto astronotnya kelihatan jelas dan juga nggak jadi putih semua ataupun overexpose, kamera tuh harus setel dengan shutter speed yang cepat ya. Efek sampingnya apa tuh? Ya, cahaya bintang yang redup banget di belakang jadi nggak ketangkap sama sensor kamera. Jadi pilihannya tuh cuma dua ya, astronot yang jelas tapi langitnya tuh gelap, atau bintangnya kelihatan tapi astronotnya jadi bola cahaya silau. Matahari terbenam biru di Mars. Buat kalian anak senja yang hobi pamer langit oranye story tuh, siap-siap kaget ya, karena di Mars sana tuh teman-teman konsepnya berbeda total. Kalau di bumi matahari itu terbenam bikin langit menjadi merah merona, nah kalau di Mars justru kebalikannya karena sunsetnya berwarna biru. Jadi debu-debu halus yang berterbangan di atmosfer Mars itu punya ukuran yang pas buat memecah cahaya merah teman-teman, dan justru membiarkan cahaya biru yang lolos menembus atmosfer. Vibes-nya tuh beneran cool tone dan juga misterius banget deh guys. Terus kalau diperhatiin juga nih, matahari di sana pun juga kelihatannya lebih mungil tuh, dimana sekitar 2/3 ukuran matahari di bumi. Ya wajar sih, soalnya jaraknya si Mars ke matahari itu memang jauh lebih LDR dibandingkan sama kita kan. Tapi kalian kebayang gak sih estetiknya foto siluet di sana? Hari di bumi semakin panjang. Buat kalian nih yang hobi ngeluh 24 jam sehari itu kurang, nah ternyata alam semesta tuh mendengar doa kalian loh. Faktanya durasi hari di bumi itu beneran makin panjang setiap tahunnya. Alasannya karena bulan tuh makin jauh sekitar 3,8 cm tiap tahunnya. Dan kalau bulan tuh makin jauh, berarti tarikan gravitasinya pun bikin putaran bumi jadi lebih sedikit melambat sehingga fenomena ini tuh dinamakan tidal breaking. Kalau kita cek zaman dulu, sekitar 1,4 miliar tahun yang lalu, satu hari di bumi itu cuma ada 18 jam doang loh. Dan prediksinya dalam 1 miliar tahun ke depan, kayaknya sih satu hari di bumi itu bakal melar jadi nyentuh 28 jam ya guys. Kabar gembira nih ya buat kaum rebahan masa depan, bisa tidur puas 8 jam tapi masih sisa banyak waktu untuk nongkrong ataupun push rank kan? Jika matahari menjadi lubang hitam, coba bayangin deh kalau detik ini juga nih matahari tiba-tiba berubah menjadi black hole. Pikiran kalian pasti langsung, wah bumi bakal tersedot hancur nih dan tamat deh. Salah besar ya tapi teman-teman. Pertama, tenang dulu teman-teman. Matahari kita itu sebenarnya kurang besar masanya tuh buat menjadi black hole secara alami. Tapi kalaupun itu bisa berubah menjadi black hole nih dengan massa yang sama seperti sekarang, gravitasi bumi itu nggak bakal berubah sama sekali. Nggak akan mendadak berubah tuh menjadi vacuum cleaner yang akan ngambilin planet-planet di sekitarnya juga ya. Palingan bumi cuma bakal gelap total dan juga dingin banget aja sih guys. Dan orang-orang di bumi bakal pada sadar semua tuh sama fenomena ini setelah 8 menit 20 detik kemudian, dimana itu adalah waktu yang dibutuhkan buat cahaya matahari sampai ke kita. Nah, tapi fun fact yang paling gila itu adalah matahari yang tadinya radiusnya tuh 700.000 km, kalau dia sampai jadi black hole nih, otomatis bakal memadat menjadi bola kecil selebar 3 km saja. Itu malah lebih kecil dari jarak lari pagi kalian keliling komplek kan?
Kotoran di bulan. Nengok ke kiri kanan jalan pasti suka nemu sampah kan? Nah, ternyata hal ini bukan di bumi doang, tapi di bulan pun juga ada kok. Jadi waktu misi Apollo dulu, para astronot harus tinggalin banyak barang biar beban pesawat mereka tuh lebih enteng ya. Makanya mulai dari bor, baterai, wadah makanan, kamera, sepatu, sampai 96 kantong limbah pun semua ditinggalin di sana. Kedengarannya emang agak jorok kan? Masa kotoran sendiri malah dibuang di bulan sih? Apa sopan? Tapi dengan ninggalin sampah ini, para astronot jadi punya sisa ruang untuk bawa pulang lebih banyak sampel batu di bulan, sehingga bisa nambah wawasan masyarakat bumi ya. Gambar terbesar Hubble. Foto yang dirilis pada tahun 2015 lalu ini, isinya tuh ada lebih dari 100 juta bintang yang tersebar sepanjang 61.000 tahun cahaya, teman-teman. Gokil banget kan? Jadi foto ini adalah gambaran galaksi Andromeda yang berhasil terfoto sama teleskop Hubble. Ukurannya juga nggak ngotak, teman-teman, 1,5 miliar piksel. Ya, kalau dicetak tuh berarti butuh 600 layar TV HD nih dijejerin buat nampilin gambar utuhnya. Foto ini pun juga nangkep bentangan 40.000 tahun cahaya, dan kalau kalian zoom ini, titik-titik kecil yang kalian kira debu layar itu tuh adalah ternyata 100 juta bintang individu. Wah, kalau ngeliat galaksi kayak begitu tuh rasanya kita sebagai manusia sebenarnya kecil banget ya sih guys di alam semesta. Beneran bikin merinding dan juga sadar kalau kita ini tuh cuma butiran debu super kecil di alam semesta nggak sih? Foto lubang hitam. Tadi kan kita sempat ngomongin gimana ceritanya kalau matahari berubah jadi lubang hitam ya. Nah, sebenarnya di galaksi yang kita tempati ini diprediksi ada 100 juta black hole loh. Cuma jangan kalian pikir tuh gampang dicari ya. Para ilmuwan tuh benar-benar susah banget nemuinnya. Ya, biasanya kita baru bisa lihat mereka tuh waktu lagi makan gas atau bintang di sekitarnya yang suka ngebentuk piringan cahaya terang bernama accretion disk. Persis kayak di film Interstellar gitu deh intinya. Dan berhubung sebenarnya fenomena ini nggak bisa dilihat pakai mata telanjang, para ilmuwan pun pakai bantuan teleskop raksasa bernama Event Horizon. Bagian horornya, kalau sampai black hole tuh muncul dan makan entah apapun yang ada di dekatnya, dijamin gak akan bisa balik lagi ya. Skala alam semesta dan galaksi kita. Sama seperti kehidupan, memahami posisi kalian di kantor, di sekolah, ataupun di rumah tuh penting banget guys. Tentunya, hal itu juga berlaku ke posisi di galaksi, di mana di alam semesta yang kita tahu itu sebenarnya diperkirakan ada 2 triliun galaksi loh teman-teman. Sedangkan di galaksi kita sendiri nih, yaitu Bima Sakti, isinya punya sekitar 200 miliar bintang. Dan plot twistnya, dunia sains tuh ngebuktiin kalau mayoritas bintang itu punya tata suryanya sendiri. Nah, estimasinya ada sekitar 20 miliar planet yang mana mirip bumi, yang berpotensi juga tuh teman-teman layak huni cuma di galaksi kita doang. Iya, 20 miliar kembaran bumi. Jadi kalau malam-malam lagi overthinking dan juga nanya, apa sih arti eksistensi gue di dunia ini? Coba deh set mindsetnya diubah pakai angka-angka tadi ya. Soalnya ternyata kita ini beneran cuma butiran debu di antara miliaran kemungkinan lainnya ya. Jadi pesannya apa? Tetap stay humble ya teman-teman. Perjalanan masa lalu. Siapa bilang kalau mesin waktu alias time travel cuma ada di film doang? Faktanya, perjalanan masa lalu tuh nyata dan bisa kalian lakuin dengan ngeliat ke langit aja loh. Bingung ya maksudnya tuh gimana? Jadi gini, karena cahaya butuh waktu untuk nyampe ke mata kita, sebenarnya bisa dibilang nih, kita selalu melihat benda langit yang kondisinya udah kejadian atau masa lalu. Ibaratnya, kalau kita ngeliat bintang yang jaraknya tuh 500 tahun cahaya, berarti cahaya yang sekarang dilihat ini aslinya adalah cahaya setelah perjalanan waktu 500 tahun. Ya, semakin dipikir emang semakin mind-blowing sih. Tesla di luar angkasa. Mobilnya Tesla Roadster miliknya si Elon Musk teman-teman yang dikirim sama SpaceX di tahun 2018 lalu ke angkasa ternyata bukan cuma pembohongan publik ya.
tapi beneran masih mengorbit sampai sekarang loh. Untuk mencapai 1 kali putaran orbit, biasanya sih mobil ini tuh perlu waktu 557 hari ya. Kayaknya kalau sampai tahun 2026 awal sih, sebenarnya jarak tempuh yang dilalui sama si Tesla ini udah melebihi batas penggunaan wajarnya tuh teman-teman. Nah, walaupun keren, tapi para ilmuwan juga dibuat takut tuh. Soalnya mobil itu tuh bisa aja nabrak wahana antariksa resminya milik NASA, atau mobilnya nih nggak bawa virus dari bumi tuh, sehingga ekosistemnya di Mars bisa berujung rusak. Ya, meskipun kabarnya sih masih lama banget tuh teman-teman sampai mobil itu akhirnya terancam buat nabrak ya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.